Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Alur cerita kali ini kami akan membahas anime lain. Anime ini berjudul Elfen Lied. Ceritanya nanti akan berfokus kepada seorang pemuda yang berkaitan dengan seseorang mutan yang berkekuatan super yang menjadi pokok masalah dalam kehancuran umat manusia. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Elfen Lied versi Efek Anime. Awal cerita memperlihatkan seorang gadis yang terbebas dari kekangan dari lab penelitian. Menariknya di sini, gadis itu memiliki kekuatan yang misterius yang bisa membunuh seseorang dari jarak 2 meter. Ketua penelitian yang bernama Kurama yang tahu hal tersebut, meminta polisi untuk membunuh gadis tersebut. Sayangnya gadis itu terlalu kuat dan membantai semuanya kecuali Kurama. Buruknya lagi, tiba-tiba jalan keluar terbuka sendiri. Dengan adanya hal itu, ia bisa keluar dari tempat ini. Naasnya sebelum melarikan diri, kepalanya tertembak sniper dan terjatuh ke laut. Scene berganti pada seorang pemuda yang baru pindah ke kota ini. Dia bernama Kota. Bertepatan pula ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Yuka di salah satu pantai. Tanpa disadari pula mereka bertemu dengan gadis bertanduk pembunuh sebelumnya. Anehnya sekarang perilakunya bertolak belakang, yakni seperti anak kecil. Kota dan Yuka yang kebingungan dengan keadaan seperti itu pun membawanya ke penginapan, lantaran dirinya akan tinggal di sini sementara waktu. Dirasa sikap dari gadis itu yang selalu berkata "yu", mereka pun menamainya begitu agar mudah memanggilnya. Malam harinya saat Kota mengeluarkan isi tasnya, ia mengenang satu hal tentang kerang yang ia punya. Ternyata dulu adiknya yang bernama Kanae meninggal karena suatu alasan. Lalu tiba-tiba saja, Yu mematahkan karang tersebut, beralaskan tidak ingin Kota bersedih. Namun apa daya, Kota yang marah langsung mengusirnya dari sini. Cerita kembali lagi pada lab penelitian. Saat itu terungkap kalau gadis sebelumnya adalah Lucy. Dan kini Kurama meminta divisi khusus yang bernama Bando untuk membunuhnya. Nah, Bando ini orangnya sangat brutal dan tidak suka diganggu. Oleh karena itu, ia sangat pas untuk tugas kali ini. Beberapa waktu setelah itu, rumah Kota didatangi oleh seorang polisi. Mereka ke sini untuk menanyakan tentang gadis dalam foto, yang tak lain adalah Yu. Tetapi di sini ia tidak memberitahukannya dan langsung pergi untuk mencari Yu. Singkatnya, ia bertemu dengannya di pantai. Tetapi ada masalah kembali, yakni Bando yang tahu targetnya langsung menyeretnya ke suatu tempat. Sementara itu juga menghajar Kota sampai pingsan. Untungnya Yuka yang baru datang langsung menyelamatkannya. Kemudian Yu yang terpojok menunjukkan sifat aslinya yang brutal. Dengan selang waktu yang cepat, ia bisa membuat tangan dari Bando hancur. Ternyatanya kekuatannya adalah 2 tangan yang tak terlihat yang bisa menjangkau 2 meter di dekatnya. Oleh karena itu, ia bisa membunuh dengan mudah. Sebelum membunuh orang itu, tiba-tiba saja kepribadian baiknya kembali lagi. Dengan itu, Yu kembali ke rumah dari Kota. Cerita bersingkat dari Kota yang dikejutkan dengan adanya Yu yang sudah ada di rumah. Kabar baiknya Yu tidak terluka parah. Dikarenakan Yuka tidak ada di sini, jadi yang akan menjaga Yu hari ini adalah dirinya. Tetapi secara mengejutkan tiba-tiba Yuka kembali. Kembalinya tersebut menuai kesedihan karena Kota berbuat aneh. Padahal ia hanya mengganti pakaiannya saja. Jadi terlihat kalau Yuka menyukainya. Akan tetapi Kota tidak peka terhadapnya. Ternyatanya Yuka bisa menyukainya karena saat masa kecil, Kota telah berjanji akan ada di sisinya selamanya. Namun sekarang hanya tinggal kenangan saja. Lantaran Kota tidak mengingat apapun lagi setelah tragedi yang menimpanya. Di sebuah lab penelitian diperlihatkan karakter baru lagi yang memiliki tanduk. Ia bernama Nana. Diketahui dia adalah spesies seperti Yu, yaitu Diclonius atau biasa dikenal dengan mutan.
Dikatakan sejak lahir mereka memiliki kekuatan yang disebut dengan vektor atau tangan tak terlihat. Di sini Nana adalah uji coba dalam penelitian ini yang langsung diuji oleh Kurama. Oleh karena itu Nana selalu memanggil Kurama sebagai ayah. Nah, tujuannya melepaskan Nana adalah untuk membunuh Lucy. Alasannya Lucy adalah mutan yang paling berbahaya, bahkan disebut dengan ratunya. Tentu saja sebagai anak Nana akan melakukannya. Tetapi ia tidak akan membunuhnya karena dia tidak suka membunuh orang. Esok harinya Kota baru menjelaskan kenapa ia bisa lupa seperti ini kepada Yuka. Bahwa dulunya orang tuanya meninggal dan adiknya Kanae terkena penyakit yang mematikan. Mendengar penjelasan tersebut Yuka cukup sedih, lantaran tidak tahu kalau Kota mengalami kejadian yang menyedihkan. Kemudian ada seorang anak yang mengembalikan payung dari Yu yang tertinggal di pantai. Dia bernama Mayu. Di situasi yang tidak tepat pula Yu yang mendengar lantunan musik box, kepribadian kejam dari Lucy muncul dan pergi begitu saja. Ternyata ia keluar karena ada sesuatu yang mendekatinya yakni adalah Nana. Dikatakan kalau mutan bisa merasakan hawa keberadaan dari sesama spesies. Sebetulnya Nana berniat membawanya secara baik-baik. Tapi setelah melihat kalau Lucy itu sangat kejam, akhirnya ia menggunakan kekerasan. Pada pertarungan tersebut terlihat kalau Nana adalah orang baik. Dikarenakan pada saat ada penduduk, ia langsung melengahkan serangannya. Namun sebaliknya Lucy memanfaatkan hal itu untuk menebas kaki dan tangannya. Beruntungnya Nana belum mati, atas pertolongan dari tim Kurama. Seperti yang terlihat dengan kedatangan dari Kurama, Lucy langsung pergi begitu saja. Malam harinya Kota mendapati kabar dari rumah sakit untuk menjemput Mayu. Merasa ada yang aneh, Kota pun membawanya ke rumahnya. Mengingat dari sebelumnya ada yang disembunyikan. Apalagi sebelumnya Mayu adalah saksi di pantai sebelumnya. Berlanjut dari Kurama yang mendapati kabar yang sangat buruk, di mana ketua paling tinggi di lab yaitu Kazu memintanya untuk membunuh Nana. Alasannya karena tugas kemarin gagal total. Mengetahuinya Kurama hanya bisa mematuhi saja, mengingat dulu ia memiliki hutang kepada ketua. Kemudian dia memiliki ide yang beresiko besar dalam pekerjaannya, yaitu ia akan membebaskan Nana agar bisa hidup. Kurama melakukan hal itu karena ia sudah menganggap Nana sebagai anaknya sendiri. Esok harinya saat berbelanja Kota dan Yuka mendapat informasi yang cukup menyedihkan. Bahwa Mayu adalah anak jalanan dan itu terbukti dari toko di sana. Di tepi pantai Mayu meratapi kesedihannya dahulu, yakni dia bisa kabur dari rumah karena ayah tirinya selalu melecehkannya. Menyedihkannya lagi ibunya malah menyalahkan dirinya. Oleh karena itu ia lari dari rumah. Di kesendiriannya itu ia hanya berteman dengan anjing buangan. Namun sekarang ia sendirian lagi lantaran yang mempunyai anjing itu memintanya kembali. Singkat cerita, Kota dan Yuka berhasil menemukannya di pantai. Pada momen-momen itu ia merasa sedih dan senang, lantaran ada seseorang yang menganggapnya sebagai keluarga. Dirasa tidak ada yang harus disembunyikan lagi, Mayu pun menjelaskan tentang kebenarannya. Kota dan Yuka yang mengetahuinya pun langsung mengadopsinya. Dengan begitu penderitaan itu akan berakhir. Suatu ketika saat Yuka dan Kota pergi ke kampus, mereka mendapati suatu hal yang menyedihkan. Yang mana profesor yang bernama Kawa adalah keluarga dari Yu. Jadi dengan berat hati Kota harus meninggalkannya. Tak terduganya pula Kawa adalah anak dari Kazu, yang berarti ia berkaitan dengan lab tersebut. Buruknya lagi Kawa akan menggunakan Lucy untuk membuat diklonis menjadi banyak. Dengan begitu maka ras manusia akan berakhir. Akan tetapi rencananya gagal lantaran jiwa dari Lucy bangkit. Di situ pula terungkap kalau Kawa adalah diklonius. Tetapi hal itu tak membuat Lucy tertarik. Malah ia membunuhnya dengan sekejap. Lanjut lagi dari Kota yang masih bimbang dengan keanehan dari profesor. Lalu ia pun menuju ke sana untuk membuktikannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita yang bernama Arakawa.
Dia berkata kalau Kawa ada di bawah tanah. Setelahnya di bawah mereka melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu Kawa telah terbunuh dan yang pasti Yu tidak ada di sana. Di lain sisi Kazu mendapati laporan kalau anaknya telah mati. Diduga itu adalah ulah dari Lucy. Untuk itu ia meminta Kurama untuk tetap menangkap dan membunuh Diclonius, karena mereka sangat mengancam ras manusia. Beberapa waktu berselang Kota dan Yuka masih mencari keberadaan dari Yu. Namun tampaknya mereka tidak berhasil menemukannya dan beristirahat di kuil tua di tepi hutan. Di saat yang tidak tepat Yuka mengungkapkan perasaannya yang ia pendam. Begitu juga dengan Kota. Setelah hal itu berlalu tiba-tiba Yu atau Lucy di belakangnya dan berkata kalau ingatannya telah kembali, yang berarti sekarang adalah perpisahan. Mengetahuinya Kota merasa bingung. Bingungnya lagi sifat Yu kembali lagi dan pingsan. Beralih dari Nana yang dilepaskan di daerah pantai di daerah. Tujuannya sudah pasti agar dirinya hidup dengan damai. Tetapi nasib berkata lain lantaran ia mendapati masalah dari Bando. Alhasil terjadilah pertarungan yang sengit. Dengan singkat pemenangnya adalah Nana. Namun Nana tidak seperti sebelumnya, mengingat bagian tubuhnya telah diganti dengan alat bantu. Nah, di situ ia tidak membunuh Bando, dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama. Seusai hal itu ia pergi ke kota untuk mencari makanan. Namun ia tidak mengetahui bagaimana cara membelinya. Singkat cerita ia bertemu dengan orang yang baik yaitu Mayu. Di situ pula ia memintanya untuk menjadi temannya. Alasannya ia tidak mempunyai teman dari kecil. Seperti yang diketahui Mayu menerimanya, lantaran dia tidak mempunyai tanduk seperti Yu. Mendengar hal itu Nana cukup terkejut karena ia tidak mendeteksi keberadaannya. Benar saja, saat melihat Yu di sana dia langsung menyerang tanpa ampun. Nah, hal itu membuat Kota marah kenapa ia melakukan hal itu. Nana menjawab kalau Lucy adalah pembunuh. Tetapi ia juga terkejut kenapa Lucy menjadi seperti ini. Merasa disalahkan, Nana menenangkan dirinya di suatu tempat bersama Mayu. Pada kesedihan itu, Nana menjelaskan tentang tujuan dan identitasnya. Awalnya Mayu tidak percaya, tetapi setelah melihat secara langsung terdiam. Cerita kembali pada lab penelitian, yakni Arakawa disuruh oleh Shirakawa asisten dari Kurama untuk membawa kepala dari Kawa. Alasannya, agar penelitian ini tidak diketahui oleh seseorang, yang berarti orang luar yang tahu harus dibunuh. Tetapi di sini ia akan menjamin kehidupannya. Jika dirinya mau meneruskan penelitian dari Kawa, mau tidak mau Arakawa pun melakukannya jika tidak dirinya akan mati di sini. Selanjutnya diungkapkan kenapa Lucy bisa menjadi seperti ini. Yakni dulunya ia tinggal di panti asuhan dengan beberapa anak. Di kelas tersebut ia selalu diejek dan mendapatkan diskriminasi karena tanduknya tersebut oleh anak laki-laki. Buruknya lagi teman terdekatnya malah mengkhianatinya. Entah bagaimana caranya dengan kemarahannya itu ia membunuh semua anak itu dengan kekuatannya. Dimulai dari situ ia membenci yang namanya manusia. Suatu hari ia mendapati seseorang yang berbeda dari lainnya yakni ia adalah Kota. Mengapa demikian? Karena Kota menyukai tanduknya itu. Awalnya Lucy kesal kepadanya, namun hanya Kota saja yang menerimanya. Lalu setelah beberapa kali pertemuan mereka menjadi dekat. Meski demikian, dalam dirinya masih timbul kecemasan karena ia adalah seorang pembunuh. Akan tetapi setelah bersama dengan Kota selama ini menjadi hidup. Hingga suatu akhirnya Kota mengatakan kalau ia akan pergi jauh dari kota ini selama beberapa tahun. Untuk itu ia akan bersamanya satu hari ini. Pastinya hal itu membuat Lucy senang tak karuan karena ia bisa melihat dunia dengan orang yang bisa menerimanya. Tetapi dalam sudut itu ia juga sedih karena ini adalah pertemuan terakhir mereka. Beruntungnya pula esok ada hari festival. Jadi hari itu adalah hari terakhir bagi mereka bertemu. Nah, di situ Lucy menanyakan besok pergi dengan siapa.
Kota menjawab kalau ia akan pergi dengan saudara laki-lakinya. Padahal ia pergi dengan Yuka. Singkat cerita, saat hari festival dimulai, Kota bersenang-senang dengan adiknya dan Yuka. Dari kejauhan Lucy yang melihat itu merasa dikhianati lagi. Dan tak mengapa dalam pikirannya ada yang berkata untuk membunuh dan membunuh. Nah, dari situ, sifat kejamnya muncul dan membunuh semua manusia yang ada di hadapannya. Kembali lagi ke cerita saat Nana berbincang dengan Mayu yang merasakan hawa jahat dari Lucy. Tanpa lama-lama mereka langsung pergi ke rumah lagi. Akan tetapi Lucy yang mau membunuhnya pun tak sadarkan diri setelah dihentikan oleh Mayu. Untuk tidak membuat masalah lebih jauh lagi, Mayu meminta Kota agar Nana bisa tinggal di sini sementara. Seperti yang diketahui, Nana dengan malu-malu menyetujuinya. Bahkan pula ia meminta maaf untuk perlakuannya sebelumnya. Berikutnya terungkap masa lalu dari Kurama, yang ternyata ia adalah teman dari Kawa. Bahkan saking akrabnya, Kawa memberitahu penelitiannya tentang Diclonius. Mengapa demikian? Kurama tidak ingin ras manusia berakhir. Tetapi setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Kawa, ia merasa menyesal telah mengetahuinya. Lantaran penelitiannya itu tidak manusiawi. Nah, proyek pertama yang dikerjakan Kurama yaitu Nana. Di suatu hari Kazu meminta mereka berdua untuk membunuh anak yang baru lahir yang memiliki tanduk. Alasannya, dalam 3 tahun berselang sifat aslinya akan muncul. Tak terduganya pula istri dari Kurama juga mengandung bayi yang demikian. Lalu dengan berat hati ia langsung membunuh anaknya sendiri. Kabar buruknya, istrinya yang tahu hal itu langsung mati akibat terlalu memaksakan dirinya saat baru melahirkan. Namun dengan pengorbanan tersebut mereka mendapatkan informasi mengenai kekuatan dari Diclonius. Di sini juga terungkap hutang dari Kurama kepada ketua, yakni ia memohon agar anaknya bisa hidup. Anaknya itu dinamai dengan kode 35. Oleh karena itu sekarang ia selalu mematuhinya. Berlanjut dari penelitian yang akan menggunakan Diclonius terkuatnya yaitu 35. Diketahui ia mempunyai vektor yang banyak dan memiliki jangkauan 11 meter. Jadi ia adalah musuh yang pas bagi Lucy. Mengejutkannya, setelah dikeluarkan ia langsung memantai habis pekerja di sana. Untungnya anak buah Shirakawa berhasil menghentikannya dengan bom peledak yang sudah ditanamkan sejak lahir. Selepas kejadian itu usai, ketua tetap menggunakan 35 untuk membunuh Lucy. Tetapi di sini mereka akan membatasi 35 dengan peledak. Dengan demikian 35 akan menjadi menurut. Beralih pada kediaman dari Kota. Sesaat bersama dengan Mayu, Nana merasakan hawa besar dari Diclonius. Yang berarti 35 sudah sampai di tempat ini. Lalu ia meminta Mayu untuk tetap di sini menjaga lainnya. Sementara itu dia akan menahan musuh tersebut. Mengetahui kabar itu, Kota dan Yu bergegas menuju ke sana. Sementara itu Nana yang sudah sampai meminta mereka semua termasuk 35 untuk berhenti. Namun 35 yang kejam tersebut langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Jadi terlihat kalau kekuatan dari 35 sangat kuat meski dalam wujud anak kecil. Tak lama setelah itu akhirnya Kota datang dan langsung menolongnya. Meski demikian 35 masih menyerang Nana sampai terjatuh dari jembatan. Keadaan menjadi memburuk ketika Yu datang. Seketika kedatangan dari Lucy membuat semua terkejut. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat untuk membunuhnya. Di saat itu Kota baru menyadari kalau Lucy adalah anak 8 tahun yang lalu dan yang membunuh orang tuanya. Tahu akan hal itu Kota tidak marah sama sekali, malah ia bertanya siapa dirinya dan kenapa ia melakukan semua itu. Akan tetapi sebelum menjelaskan semuanya ada satu masalah lagi. Yakni Bando yang beraliansi dengan Kurama berniat membunuhnya. Sayangnya Bando tidak bisa berkutik di hadapannya sedikit pun. Sementara itu Nana berhasil diselamatkan oleh Kurama di bawah. Cerita bersingkat lagi saat 35 dirawat. Dikatakan kalau setelah bertarung dengan Lucy sebelumnya, ia tidak bisa menggunakan vektornya.
Di situ pula ia baru mengetahui kalau dirinya ini adalah anak dari Kurama. Mendengar kebenaran tersebut dengan bersusah payah, 35 mengeluarkan vektornya lagi dan akan bertarung lagi. Pada suatu tempat akhirnya pertarungan dari Lucy dan 35 terjadi. Awalnya terlihat kalau Lucy lebih unggul dalam kecepatan dan serangan. Tetapi pada akhirnya 35 berhasil mengalahkannya dalam beberapa serangan saja. Akan tetapi pertarungan berhenti sampai di situ atas kedatangan dari Kurama dan Nana. 35 yang melihat ayahnya pun merasa sangat senang dan sedih, mengingat baru kali ini ia bisa melihatnya. Namun yang membuatnya marah kali ini adalah Nana, lantaran ia memanggilnya sebagai ayah. Oleh karena itu ia langsung menghajarnya. Merasa bersalah, Kurama memeluk langsung anaknya itu. Ternyata 35 nama aslinya adalah Mariko. Di situ pula ia meminta maaf sebesar-besarnya kepada Mariko atas tidak bisa menjadi ayah yang baik. Maka dari itu ialah yang berhak untuk disalahkan. Dan untuk membalaskan kesalahan itu dirinya akan mati bersama dengannya. Sebelum akhir kematiannya itu, Kurama mengatakan kepada Mariko bahwa ibunya mencintai dari lahir demikian dengan dirinya. Sedangkan di sisi itu Lucy meminta Nana untuk tinggal dengan Kota. Sementara dirinya akan menyelesaikan masalah ini. Sebelum pergi, Lucy menyempatkan untuk bertemu dengan Kota. Di saat itu Lucy menjelaskan kalau ia dilahirkan untuk membunuh manusia. Tetapi saat bertemu dengannya waktu itu hari-harinya menjadi sangat indah. Berkat itu juga ia bisa hidup sampai saat ini. Jadi untuk sekarang ia akan pergi menyelesaikan semua ini. Mengingat ini adalah masalahnya. Setelah mengungkapkan semuanya, Lucy menyerahkan dirinya kepada tentara. Dengan semua ini, akhirnya hidupnya yang tragis telah berakhir. Film ini diakhiri dari Kota dan lainnya yang hidup kembali dengan normal. Dalam kehidupannya itu, mereka masih mengingat kembali kebersamaan mereka berlima bersama dan hidup bahagia. Mungkin cerita dari animenya berhenti dari situ. Meskipun banyak sekali plot hole yang masih belum diungkapkan. Satu hal yang menarik dalam menit terakhir episode terakhir, ada seseorang yang datang ke rumah dari Kota. Entah siapa orang tersebut juga belum diketahui, mengingat belum ada kelanjutannya sampai kini. Dari segi cerita bisa dikatakan cukup ringan, meski demikian unsur ceritanya cukup bagus. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.